Ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhidhuha kuburan. Kerjakanlah sebagian dari sholat sunnah kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Jadi berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib anjurannya di mana? Masjid bagi laki-laki. Kalau perempuan harus dilihat sudah dapat izin atau tidak, timbul fitnah atau tidak, baru boleh ke masjid. Kalau misalkan seandainya timbul fitnah karena ada gadis cantik ya, bening, khawatir dilirik oleh Lutfi misalkan, nah, ya, jangan ke masjid, di rumah saja. Tapi kalau misalkan sudah expired, nah, ya, gak ono sing ngelirik, ke masjid, okay? Dan khusus sholat sunnah afdolnya di rumah. Supaya apa? Rumah kita penuh dengan keberkahan. Sholat duha, sholat tahajud di rumah, sholat qobliyah, ba'diyah kalau nggak merepotkan. Kadang-kadang kalau qobliyah dilakukan di rumah nggak bisa, nggak sempat, ya kan? Kalau memang sempat, lakukan di rumah qobliyah, nyampe di masjid tahiyatul masjid, sholat wajib, ba'diyah di rumah. Itu yang paling bagus. Gak bisa Ustaz, kalau ke rumah langsung diajak jalan-jalan. Ya sudah, qobliyahnya di masjid, tahiyatul masjid di masjid, ya sholat fardunya di masjid, ba'diyahnya di masjid. Yang penting kalau bisa qobliyah ba'diyah jangan pernah kita tinggalkan, karena qobliyah dan ba'diyah itu bisa menyempurnakan sholat wajib. Pertanyaannya, sholat tahajud dan sholat qobliyah ba'diyah lebih afdol mana? Lebih afdol mana lah? Antara tahajud dan qobliyah ba'diyah lebih utama mana? Oke, Bu Bibit, silahkan. Saya mikir, nggak usah, jangan terburu-buru. Terus materinya tenang, jangan terburu-buru, langsung tergesa-gesa. Oke, pertanyaan saya ulang. Antara qobliyah ba'diyah dan tahajud lebih utama mana? Apa alasannya? Ayo. Qobliyah ba'diyah. Alasannya? Karena bisa menyempurnakan sholat wajib kita. Kalau tahajud? Sunnah. Iya, bisa nggak menyempurnakan? Tahajud bisa nggak menyempurnakan? Bisa. Bisa. Tapi dilakukan setelah kita Di bisnis siapa ini? Bu Ais. Makanya salah. Akhirnya karena salah dapat mie goreng Bu Bibit. Wes. Wah, mie goreng salah masih. Ada yang tahu? Oke. Silakan Abah Joni pilih, Bah. Antara salat tahajud hampir benar, cuma kurang sempurna gitu loh. Antara ba'diyah qobliyah dengan sholat tahajud lebih utama mana? Oke, ya silakan. Karena yang ngacung cuma Pak Toto, ya Pak Toto lagi, silakan. Silakan. Sholat qobliyah dan ba'diyah dan tahajud lebih utama sholat tahajud. Tahajud, alasannya? Alasannya karena sholat tahajud adalah suasana tenang, Allah akan mengabulkan semua permohonan di malam hari. Orang lagi enak-enaknya tidur. Nah, kalau qobliyah ba'diyah Allah nggak ngabulkan? Ya, tetap hanya mendampingi sholat wajib. Oh, iya. Betul salah? Ya tergantung tangan saya itu ngambil apa ya. Nek ngambil mie goreng ya salah. Kasih mie goreng, Pak Toto masih salah. Ya nggak apa-apa, namanya ngaji ya, salah nggak apa-apa. Oke. Sebenarnya jawabannya Bu Bibit sudah benar, cuma karena di BCI Bu Ais jadinya salah. Jadi lebih afdol mana? Qobliyah ba'diyah dan tahajud lebih utama qobliyah ba'diyah. Bahkan termasuk dengan sholat tarawih yang 20 rakaat.
lebih utama qobliyah ba'diyah. Kenapa? Qobliyah ba'diyah bisa nambal kekurangan dari sholat fardu. Tahajud nggak bisa, tarawih nggak bisa, witir nggak bisa. Jadi yang bisa nambal kekurangan dari dari sholat fardu, ada nggak husuknya, ada ininya, cuma qobliyah ba'diyah. Makanya saya sering mengatakan jangan tinggalkan qobliyah ba'diyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sampai di sini ada pertanyaan bebas, silakan. Oke, Allah jadi silakan, waktunya memilih. Mik. Catatannya wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ustaz, mohon pencerahannya. Bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak, sementara di posisi saya sendiri, saya sering digebuki. sering Lupakan. Ya mbok. Sering beradu mulut antara saya dengan orang tua. Adu mulut ya apa? Ada yang saya setujui dan ada yang saya setujui, karena saya sendiri juga sering mendapat omongan yang tidak enak dalam kelas saya sendiri. Yang ingin saya tanyakan adalah Ustaz, bagaimana saya harus bersikap sebagai seorang anak, sementara saya ingin membuktikan diri saya sendiri bahwa saya mampu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya kamu tidur di luar nanti. Jadi ada kalanya anak itu durhaka kepada orang tua, ada kalanya orang tua durhaka kepada anak. Jadi yang durhaka itu tidak hanya anak saja, orang tua bisa durhaka kepada anak. Anak durhaka contohnya apa? Misalkan disuruh sholat nggak sholat, ngelawan orang tua, bentak orang tua, itu anak durhaka kepada orang tua. Orang tua durhaka kepada anak seperti apa? Misalkan dibiarkan nggak diajari sholat, dibiarkan nggak disuruh ngaji dan lain sebagainya, sehingga nggak tahu apa-apa, orang tua durhaka kepada anak. Dan hati-hati kalau misalkan orang tua tidak bertanggung jawab dengan pendidikan agamanya anaknya, nanti bisa dituntut di akhirat. Ada orang tua yang sudah mau masuk surga gak jadi masuk karena dituntut oleh anaknya. Saya nggak terima, saya nggak diajari untuk sholat, saya nggak diajari untuk puasa, sehingga selama di dunia saya tidak melakukan kewajiban-kewajiban, gak jadi masuk. Tetapi sebaliknya, anak justru bisa memasukkan orang tua ke dalam surga. Anak mau masuk surga, orang tua masuk neraka. Anak tidak masuk, saya nggak masuk sebelum orang tua saya yang merawat saya, yang mendidik saya agama, ngajikan saya, nyekolahkan saya, sebelum dia menemani saya masuk ke dalam surga, bisa masuk. Makanya kita jangan saling nuduh, oh itu orang tua durhaka kepada anak, jangan. Oh anak durhaka. Coba introspeksi diri. Kalau sebagai anak, meskipun orang tua salah, tidak boleh membentak. Kalau sebagai anak, meskipun orang tua salah, jangan membentak. Orang tua itu juga manusia, nggak harus benar terus. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Orang tua bisa salah, tapi kalau mau menegur, tegur dengan cara yang baik, bukan adu mulut. Ya apa adu mulutnya nih? Ojo adu mulut ya. Kalau orang tua marah, diem. Kalau orang tua marah, diem. Nanti tunggu orang tua tenang. Kalau mau menyampaikan pendapat kita, ya kita pendapatnya beda dengan orang tua. Orang tua lagi marah, wes pakai headset aja, diem. Ya. Pokoknya diem.
habis diem. Kalau orang tua sudah selesai ngomongnya, sudah selesai, tunggu waktunya tenang, buatkan kopi, duduk, minum bareng. Itu sebenarnya maksud saya gini Pak, maksud saya gini. Gitu tetap, ya, gak boleh terus bantah-bantah, bentak-bentak dan lain sebagainya. Meskipun orang tuanya non muslim, harus tetap taat. Bahkan boleh kalau misalkan kita punya orang tua non muslim yang meninggal, kita ziarah boleh, tapi nggak boleh doa Allahumma ighfir lahu, nggak boleh, dosa. Cuma hadir ke situ, bersihkan sebagai bentuk bakti kita. Terus kita ingat-ingat, ya Allah, mudah-mudahan saya tidak mati seperti ini. Jadikan pelajaran, mudah-mudahan saya matinya tetap dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Ya, jadi adu mulut dihindari antara anak dan orang tua. Berselisih paham. Berselisih paham. Kamu pahamnya Syiah, satunya pahamnya apa? Wahabi, ngono ta? Hah? Amal membuktikan bahwa saya itu bisa. Tapi saya sendiri sering berselisih paham. Begini saya begini. Ya. Kalau orang tua yang ngomong diem, ya, wis. Kamu WA saya, kan biasanya kamu WA berlembar-lembar kan ke saya, tapi nggak pernah tak baca kan? Ya iya, wis WA ya. Kalau kamu dimarahi, ya kamu diem, WA kan aja ke saya. Kamu kan sering WA saya sampai berlembar-lembar tapi nggak pernah tak baca. Wake. Lagi rapat, WA-nya panjang banget, akhirnya sampai lupa nggak tak baca. Sampai sekarang paling centang hitam masih. Ya, jadi kalau lagi berantem sama orang tua, diem, gak usah adu mulut, langsung aja WA, Ustadz saya lagi gini. Ya, gitu aja. Wes, jelas ya? Oke, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Salam. Sebagai muslimah Ustaz, kita ingin meneladani akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi semua itu banyak tantangan di dalam keluarga atau di luar rumah. Kita kiat-kiatnya sedikit bagaimana kita bisa meneladani itu semua. Soalnya kalau dengan kesabaran ya masih aja ada marahnya kita di rumah atau dimanapun saja. Mohon berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ingin meneladani sifat Rasulullah. Ya, salah satu teladan yang terbaik semuanya Rasulullah. Perang niru Rasulullah, jadi guru tiru Rasulullah. Rasulullah seorang guru, Rasulullah panglima perang. Kalau pengen jadi suami paling baik, tiru Rasulullah. Rasulullah suami yang paling baik. Ya, Rasulullah itu kan wis tak sampaikan sih. Ya apa caranya meneladani Rasulullah? Ya wis, minimal kan wis tak sampaikan. Apa? Romantis. Bu Yati masih romantis enggak? Jangan malah romantisan sama suaminya orang. Ya. Harus romantisan dengan suami sendiri. Ya, minimal ada panggilan sayang. Masih ada nggak panggilan sayangnya? Manggil apa? Mama. Bebek. Abah Ipin manggilnya apa? Bebek. Bebek. Bebek goreng. Kenapa bebek goreng enak? Ayo. Kenapa bebek goreng enak? Kalau nggak ada B-nya? Ya, jadi tiru Rasulullah yang romantis, tetap harus punya panggilan sayang. Saya dan di keluarga salah paham sedikit bisa menimbulkan amarah. Iya. Kita ingin menjadi orang istri yang baik. Jadi, ya pasti dalam berkeluarga pasti nggak mungkin tenang terus, nggak mungkin. Gak mungkin, pasti ada berantemnya. Emangnya saya terus gak pernah berantem? Iya, cuma di depannya jamaah gak berantem, di belakang tamu
Sama. Berterbangan ya. Piring ya. Garpu. Kamu coba lihat ke rumah, nancep semuanya ya. Jadi setiap rumah tangga pasti ada ribut ya ada, tenangnya juga ada, dan itu biasa. Ya tinggal bagaimana kita itu bijak. Kalau suami lagi rame, istri diem. Kalau istri lagi rame, suami diem. Yang salah itu istri lagi ngomel-ngomel, suami ikut ngomel, itu nggak akan selesai, terus itu panjang itu. Karena suami itu aslinya untuk apa? Kata-kata itu sedikit, berbeda dengan istri. Istri sampai berapa ya? Berapa ribu kata harus keluar dalam sehari. Makanya kalau misalkan istri lagi ngomel, wes, oh ini masih belum keluar paling. Jadi kalau sudah terpenuhi berapa ribu kata itu capek sendiri tuh, wes capek tidur wes, no, ya. Jadi dibiarkan aja. Ya kalau misalkan istri lagi ngomel-ngomel, ya tinggal keluarkan merah-merah dari dompet, seret. Wes meneng nih, langsung meneng itu. Enak kalau gitu terus. Ya. Wes, mudah-mudahan keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Oke, ada pertanyaan yang lain, silakan. Oke, Pak. Assalamualaikum. Loh. Hanya Pak Joni. Bu Ais. Bu Ais tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah masalah sholat fajar. Sholat fajar. Sholat fajar itu jam berapa? Apakah sholat fajar itu sama dengan sholat obligator subuh? Jadi saya itu masih bingung. Sholat fajar itu apa sebelum adzan? Apa adzan itu sudah termasuk fajar? Kalau kita mengerjakan sholat fajar yang betul itu yang mana? Sebelum adzan apa waktu adzan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diikuti semuanya. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar lebih baik dari dunia seisinya. Jadi salah satu keutamaan sholat sunnah fajar itu lebih baik dari dunia seisinya. Itu baru sholat sunnahnya, belum sholat wajibnya. Sholat wajib lebih besar dari itu. Dan yang banyak salah orang itu tentang sholat sunnah fajar, mengatakan bahwa itu dilakukan sebelum subuh, itu salah. Ya, jadi sholat sunnah fajar itu sama dengan sholat sunnah qobliyah. Jadi kalau ada beredar di YouTube sholat sunnah fajar dilakukan sebelum subuh, itu salah, jangan diikuti. Meskipun ustadz atau ustadzah yang terkenal, salah. Karena penjelasan dari para ulama, sholat sunnah fajar adalah qobliyah subuh, antara azan dan iqomah. Fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar sodik. Fajar kadzib ini sebelum subuh, fajar kadzib ini fajar bohongan. Sedangkan fajar sodik, fajar beneran, yaitu pas subuh. Nah, makanya yang beneran itu apa? Pas subuh. Berarti antara ketika sudah masuk waktu subuh, yang paling utama antara azan dan iqomah. Ustadz, saya bangunnya jam 5, gak ikut sholat jamaah di masjid. Apakah boleh sebelum sholat subuh saya qobliyah dulu? Boleh. Jadi qobliyah subuh waktunya itu panjang, mulai dari masuk waktu subuh sampai matahari terbit. Tapi yang paling afdol antara azan dan iqomah, itu sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Jelas Pak Murtafiq? Nanti kalau sudah sholat fajar berarti nggak qobliyah ya? Ya, cukup
niatnya sholat sunnah qobliyah, itu namanya sholat sunnah fajar. Ya, jadi kalau yang dilakukan sebelum subuh itu namanya tahajud. Nah, wes dapat hadiah. Itu beda. Baik mau. Jelas Pak Murtafiq? Biasanya Pak Murtafiq melakukan sholat sunnah fajarnya kapan? Antara azan iqamah. Oh beda, dibedakan. Oh ya, itu kurang tepat ya. Cukup niat sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah antara azan dan iqamah. Ya, itu bebas ya. Para ulama biasanya ditulis, Nabi itu biasanya bacanya Qul ya ayyuhal kafirun sama Al-Ikhlas ya, sholat sunnah fajar. Al-Kafirun rakaat 1, rakaat kedua Al-Ikhlas. Tapi tidak harus seperti itu, boleh baca surat-surat yang lain ya, bebas. Satu huruf aja boleh, Nun, Allahu Akbar misalkan ya, Shod, Allahu Akbar, itu boleh. Yasin, Toha, boleh. Apalagi dikasih Al-Kafirun, tambah banyak pahalanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih banyak. Oke, ada pertanyaan lagi? Apa ya? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari Kausa. Ya. Yang kami tanyakan, kita kan disunahkan untuk mudawamah wudu ya. Terus ada sholat sunnah sunnah wudu. Itu pelaksanaannya misalkan kita lupa sholat wudu, kita melaksanakan sholat qobliyah dulu misalkan, itu boleh setelah qobliyah boleh sebelum wudu atau harus setelah wudu langsung sholat sebelum wudu. Terus ini fadilahnya sholat sebelum wudu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat sunnah itu banyak. Ketika masuk masjid ada sholat sunnah namanya sholat tahiyatul masjid. Ketika habis wudhu ada namanya sholat sunnah wudhu ya. Kapan dilakukan sholat sunnah wudhu? Sholat sunnah wudhu dilakukan ketika kita selesai wudhu langsung sholat sunnah wudhu. Ustadz, saya wis kadung niatnya qobliyah, apakah boleh sholat sunnah wudhu? Sebenarnya kalau sudah niat qobliyah dan itu dilakukan setelah wudhu, itu sudah otomatis sholat sunnah wudhunya ikut. Paham? Jadi sholat sunnah wudhu, sholat 2 rakaat, niatnya apa saja yang dilakukan setelah wudhu itu akan ngikut sholat sunnah wudhunya itu. Kita misalkan sholatnya tahiyatul masjid, karena kita melakukannya saat masuk masjid dan setelah wudhu, maka dapat tahiyatul masjid dan wudhu. Misalkan kan niat kita masuknya qobliyah dan kita melakukan qobliyah itu saat masuk masjid dan sudah wudhu di sini, dapat otomatis qobliyah, tahiyatul masjid, wudhu. Yang afdol urutannya gimana? Ya tahiyatul masjid dulu, wudhu, qobliyah. Kalau memang waktunya pas. Jadi kalau misalkan lupa, kok waktu masih ada, pengen sholat syukrul wudhu, boleh. Boleh Bu Us ya. Terus yang kedua apa? Apa? Untuk sholat isra.